you get contract. Arms in the army, I'm in the army, I'm on right. Them up on the satellites, and that's in the arms in the army, I'm in the army, I'm on. If we catch you, if you pass away, you get contract. That's in the army, I'm in the army, I'm on. That's in the army, I'm in the army, I'm on. If we catch you, if you pass away, you get contract. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di kelas online Salsabila Antonia. Di video kali ini, saya akan menyajikan bahan ajar berupa video pembelajaran tentang materi perubahan lingkungan. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum memasuki video pembelajaran, di sini sudah tertera yang namanya kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Nah, saya pengen bertanya nih, mengapa kita perlu mempelajari materi perubahan lingkungan dan apa definisi perubahan lingkungan? Waktu berpikirmu hanya 5 detik. Tujuannya ialah untuk mengetahui lebih dalam mengenai fenomena perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan sekitar, serta dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Nah, perubahan lingkungan merupakan perubahan yang terjadi pada segala faktor biotik dan abiotik yang ada di sekitar kita. Faktor biotik adalah semua komponen makhluk hidup yang ada di sekitar kita termasuk manusia. Sedangkan faktor abiotik adalah komponen tidak hidup dari suatu ekosistem. Contohnya tanah, air, cuaca, dan suhu. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Tahukah kalian fenomena apakah ini? Waktu berpikirmu hanya 5 detik. Nah, benar sekali. Gambar ini merupakan fenomena kerusakan hutan karena penebangan liar yang dilakukan manusia. Hal ini merupakan faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan. Jadi, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan? Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan dibagi atas 2, yaitu yang pertama, kerusakan lingkungan karena faktor manusia. Contohnya, penebangan hutan secara liar, kemudian pembangunan rumah, kemudian penerapan intensifikasi pertanian, dan yang terakhir tanah longsor. Yang kedua, kerusakan lingkungan karena faktor alam, contohnya tsunami, gunung meletus, gempa bumi, badai, dan kemarau panjang. Lingkungan yang mengalami kerusakan tentunya dikarenakan oleh pencemaran lingkungan. Kira-kira apa pengertian dari pencemaran lingkungan? Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi bagi sesuai dengan peruntukannya. Bahan pencemar yang umumnya merusak lingkungan berupa limbah. Limbah adalah bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, industri maupun domestik yang kehadirannya dapat berdampak negatif bagi lingkungan. Berdasarkan sifatnya, bahan pencemar terbagi 2. Yang pertama, bahan pencemar yang dapat terdegradasi atau teruraikan. Contohnya, limbah rumah tangga, kotoran hewan, dan daun serta ranting. Dan yang kedua, bahan pencemar yang tidak dapat terdegradasi atau teruraikan. Contohnya, plastik. Berdasarkan tempat terjadinya, pencemaran terbagi menjadi 3. Yang pertama, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Nah, yang pertama, pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat masuknya organisme atau zat tertentu yang menyebabkan menurunnya kualitas air tersebut. Adapun penyebabnya, yang pertama, pembuangan limbah industri ke perairan, yang kedua, pembuangan limbah rumah tangga ke perairan, yang ketiga, penggunaan racun dan bahan peledak dalam penangkap ikan, dan yang keempat, tumpahan minyak karena kebocoran tanker atau ledakan sumur minyak lepas pantai.
terbentuk. Yang kedua, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum, serta menurunkan kualitas lingkungan. Adapun penyebabnya yang pertama, asap dari cerobong pabrik, kendaraan bermotor, pembakaran hutan yang membebaskan CO dan CO2 ke udara. Yang kedua, asap vulkanik dari aktivitas gunung berapi. Yang ketiga, CFC yang berasal dari kebocoran pendingin ruangan, kulkas, dan AC mobil. Yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah semua keadaan di mana polutan masuk ke dalam lingkungan tanah sehingga menurunkan kualitas tanah tersebut. Di mana polutan bisa berupa zat-zat bahan pencemar, baik berupa zat kimia, debu, panas, suara, radiasi, dan mikroorganisme. Nah, berdasarkan sifatnya, limbah digolongkan menjadi 5 bagian. Yang pertama, limbah cair, limbah padat, limbah organik, limbah daur ulang, dan limbah berbahaya. Untuk memperkecil dampak pencemaran oleh limbah ke lingkungan dapat dilakukan dengan yang pertama, melakukan daur ulang, yang kedua, menggunakan kembali, 3, memperbaiki barang yang rusak, dan yang terakhir, penghematan. Waktu berpikirmu hanya 5 detik. Pelestarian lingkungan adalah perlindungan, pengelolaan, atau pemulihan lingkungan alam dan komunitas ekologis yang menghuninya. Pelestarian lingkungan adalah praktek kita manusia untuk menyelamatkan lingkungan dari hilangnya spesies dan kerusakan ekosistem, terutama karena polusi dan aktivitas manusia. Nah, berikut peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan. Kemudian etika lingkungan. Etika lingkungan adalah sikap dan tingkah laku manusia yang objektif terhadap kelestarian lingkungan sehingga dihasilkan manusia yang sadar lingkungan. Yeay, saatnya kuis. Untuk menjawab kuis ini, pilihlah jawaban yang benar dan koreksi seberapa banyak kamu benar dalam mengerjakannya. Good luck! Untuk soal pertama, waktu berpikirmu hanya 5 detik. Nah, kita lanjut ke soal kedua. Waktu berpikirmu hanya 5 detik. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga. Waktu berpikirmu hanya 5 detik. Sobat biologi, masih semangat kan? Yuk kita lanjut ke soal keempat. Waktu berpikirmu hanya 5 detik. Yeay, saatnya soal terakhir. Waktu berpikirmu hanya 5 detik.